Kak Natali, sekarang kita lanjut ke riset keyword ya Kak. Kemarin upload konten udah, kemudian riset keyword udah. Sebenarnya ada dua hal Kak yang penting kenapa kita harus riset keyword. Yang pertama supaya Kak Natali nggak bingung aja. Sekarang upload artikel apa ya, misalkan besok harus update artikel apa, itu kan jadi bingung Kak. Nah, untuk itu kita stok keyword aja di list kayak keyword yang aku kirimkan ini, Kak. Nah, kalau kayak gini udah ketemu, kita udah punya stok keyword, besok mau upload konten apa jadi nggak bingung gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan kita nggak punya stok keyword kayak gini, nanti biasanya sembarangan aja nguploadnya, topiknya itu sembarangan. Dan itu kurang efektif. Kenapa kurang efektif? Karena kalau kita tanpa tahu keywordnya, volumenya itu seberapa banyak, itu bakalan sia-sia nanti Kak. Kalau ada volumenya oke lah, tapi kalau enggak kita kan nggak tahu volumenya ini ada apa enggak gitu. Misalkan di satu artikel kita update keyword yang acak gitu, tanpa riset terlebih dahulu, tiba-tiba kita ranking nih nomor satu di Google, tapi eh, volume keywordnya nggak ada, jadi percuma kita ranking di nomor satu Google kalau nggak ada keywordnya, apa nggak ada volume keywordnya gitu. Nggak bakalan ada traffic juga yang masuk ke website kita, jadi artikelnya bakalan sia-sia Kak. Itu gunanya. Jadi gunanya riset keyword yang paling mendasar yaitu supaya kita tahu keyword ini ada yang nyari apa enggak gitu. Ada volumenya apa enggak gitu. Kalau enggak ada, ya udah nggak usah buat artikel pakai keyword itu, karena sekalipun kita ranking nggak bakalan ada yang ngeklik gitu, nggak akan ada yang nyari gitu. Dan kalau nggak ada yang nyari berarti kita nggak dapat traffic ke website kita gitu loh Kak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa tahu selain volume keyword, kita bisa tahu keyword difficulty-nya Kak. Persaingannya seperti apa. Misalkan nih persaingannya udah ketat nih, berarti kalau kita websitenya masih website baru, nggak mungkin lah kita nyaingin keyword yang udah didominasi oleh Alibaba misalkan. Alibaba kan udah besar tuh websitenya. Sementara keywordnya udah mereka kuasai semua, maka kita nggak usah cari yang mereka kuasai di Google gitu. Kita cari keyword yang lain aja yang memungkinkan kita untuk menang gitu, untuk ranking, untuk perform. Kalau di biasanya sih masalah produk-produk di marketplace gitu, itu udah dikuasai mereka semua, udah dikuasai apa, eh, marketplace kayak Alibaba, kayak Tokopedia gitu. Jadi nggak usah kita ladenin sebenarnya. Nggak bakalan menang juga kita. Itu yang kedua Kak. Nah, untuk riset keyword sendiri ini ada banyak caranya sih. Ada yang pakai tool-tool SEO seperti Ahrefs, kemudian seperti Semrush, ada juga Ubersuggest. Tapi untuk kali ini kita akan fokus ke produknya Google sendiri, yaitu namanya Keyword Planner, Kak. Kak Natali bisa langsung ketikkan di sini Keyword Planner kayak gini. Kemudian pilih yang Google Keyword Planner. Habis itu login ke akun Gmailnya Kak Natali. Nah, di sini bakalan ada dua pilihan Kak, ada keyword baru, kemudian volume penelusuran. Karena kita mau stocking keyword, kita pakai yang keyword baru aja, kata kunci baru aja di sini. Masukkan misalkan topiknya, aku udah search ini. Misalkan topik keywordnya, main keywordnya beautiful place in Bali. Jadi kita pengen nih ngelisting keyword yang berkaitan dengan tempat di Bali yang sering dikunjungi gitu, yang indah-indah.
Di sini Kak Natali bisa masukin satu atau lebih, biasanya sih 3 sampai 4 gitu, supaya lebih apa ya, lebih benar-benar detail gitu, lebih fokus. Tapi untuk contoh aku masukin satu aja dulu Kak, yang penting tahu. Nah, karena niche-nya kita itu orang Inggris gitu, kita maunya kan website kita kan pakai bahasa Inggris. Jadi usahakan untuk bahasanya diubah ke bahasa websitenya kita gitu. Karena kalau enggak, misalkan kalau kayak gini oke lah, mungkin Google ngerti ini bahasa Inggris. Tapi kalau misalkan ada dua kata keywordnya, Bali Visa misalkan, Bali Visa itu kalau aku coba generate itu random Kak, ada bahasa Indonesia yang suggestnya ada bahasa Inggris, jadinya ngumpul semua, nyampur, nggak efektif juga gitu. Masa website kita bahasa Inggris tapi mau pakai keyword bahasa Indonesia, kan nggak lucu gitu. Nah, di sini jangan lupa makanya pakai bahasa Inggris. Setelah itu klik dapatkan hasil. Nah, di sini bakalan ada keyword-keyword yang kaitannya dengan main keyword yang Kak Natali masukkan tadi. Tuh ada banyak ini. Ini keyword utamanya yang sebagai acuan keyword yang bakalan kita riset. Kemudian di bawahnya ada kayak semacam rekomendasi dari Google, atau keyword apa aja sih yang berkaitan dengan main keyword kita Kak. Di sini ada best hotel Ubud, ada best hotel in Ubud Bali, ada best beach in Bali. Nah, di sini Kak Natali bisa langsung ekspor atau di-download. Yang perlu diketahui sebenarnya seperti 2 poin kita tadi. Yang pertama, ngecek volumenya, ada nggak volumenya ini gitu. Supaya kita bikin artikel nggak sia-sia. Nanti kita bikin artikel, ranking, tapi nggak ada volumenya, keywordnya percuma aja gitu. Nggak ada orang yang nyari juga. Nah, di sini kalau misalkan volumenya 1.000 sampai 10.000, ini udah oke sih untuk dijadikan keyword Kak. Tapi kalau misalkan 100 sampai 1000 itu ya lumayan lah. Nah, kayak gini best hotel to stay in Bali, 10 sampai 100 penelusurannya orang rata-rata per bulan itu masih minim Kak menurut aku. Jadi sebisa mungkin kita cari yang standar lah volumenya. Misalkan seperti 1000 sampai 10.000 gitu. Itu yang pertama. Jadi pilih keyword yang banyak dicari, supaya kemungkinan kalau kita ranking banyak juga yang ngeklik gitu, banyak juga yang trafficnya masuk ke website kita. Itu yang pertama, masalah volume. Yang kedua, masalah persaingannya nih. Kalau volumenya banyak misalkan, tapi persaingannya ketat, itu berarti udah banyak didominasi oleh website-website besar kayak tadi Alibaba, AliExpress, ada Tokopedia kalau di lokal Indonesia. Jadi kita nggak mungkin menang lah melawan mereka. Makanya kalau benar-benar tinggi persaingannya, mending cari yang sedang atau persaingannya rendah. Jadi semakin kayak ini, kayak Best Beach in Bali, rata-rata penelusurannya 1000 sampai 10.000, tapi persaingannya rendah gitu. Jadi ini bisa nih dijadikan keyword. Jadi tambah banyak volumenya, kemudian persaingannya tambah rendah, nggak terlalu ketat, itu lebih bagus Kak. Daripada banyak volumenya tapi persaingannya juga ketat, itu kemungkinan kita untuk ngerank itu tipis banget gitu. Jadi mending pilih yang persaingannya rendah tapi volumenya lumayan tinggi gitu. Nah, kalau udah ini aja sih dua yang perlu kita perhatiin Kak, antara persaingan sama volumenya gitu.
Yang paling penting volumenya, nggak boleh volumenya itu bener-bener nol gitu, atau cuman 10 sampai 100 per bulan. Itu banyak loh, 30 hari. Dalam 30 hari kalau ada 10 yang ngeklik, itu pun belum tentu website kita muncul kan. Yang nyari cuma 10 orang gitu, pasti kita nggak kebagian gitu, terlalu sedikit soalnya. Nah, kalau udah tinggal di download aja kak, pakai spreadsheet atau CSV ini. hmm, oke, tinggal di format aja. Kak Natali pasti tahulah masalah ini. Jadi yang penting ini bisa dihapus. Ini ya bisa dijadikan pertimbangan juga. Kalau ini dalam 3 bulan terakhir 900% nih. Keywordnya lumayan 500, kemudian persaingannya juga rendah. Ini ideal banget kak untuk dijadikan konten gitu. Kompetisinya 18, sedikit. Makanya statusnya nih rendah karena kompetitornya dikit. Kita kemungkinan kalau tambah sedikit kompetitornya, tambah mungkin gitu loh kak kita untuk ngalahin mereka gitu. Ini bisa dihapus semuanya. Nah, ini bisa ditaruh di spreadsheet sampai sini ya, yang paling penting. Nah, sampai sini tinggal copy aja, copy paste ke spreadsheet. Udah, itu jadikan stok untuk update konten. Itu aja.